Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Sayyidina Rasulullah serta keluarga dan para sahabatnya. Al-Habib Kiram, Al-Habib Muhtaramun, Al-Habib Ahmad bin Zaid Abdal, Al-Habib Ahmad bin Al-Hil, Al-Habib Faruq, juga Al-Habib Alwi, Al-Haddad, Al-Habib Abdillah, Al-Haddad, dan masih banyak juga segenap para asatidz, para hadirin rahimahullah. Kemudian juga tidak lupa Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habsyi. Kita berada di dalam majlis yang insya Allah husnudzon kita seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, Laila sofa qad sofat ma'na wa nuruha bainana yusra. Malam yang bersih, malam yang suci. Malam disebutkan at-tuhurut thahir Sayyidina Rasulullah SAW. Malam yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, maka beliau ini selain tuhurut thahir juga punya nama An-Nur, cahaya. Tentunya kita yang datang ini dengan dosa kita datang dengan kekurangan kita datang dengan hajat-hajat kita, berharap kepada Allah melalui kekasih-kekasih Allah di hadirat Al-Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, dan kita peringati baca maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkat Nabi Muhammad SAW kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicahayai batin kita, dicahayai semua pemikiran kita, langkah-langkah kita semuanya diberikan cahaya oleh Allah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga di dalam malam yang semacam ini, Sayyidi Habib Ali Habsyi beliau juga menerangkan wajar batul qabl tudribna wa radiyallah ma yuhram. Kita dengarkan suara lantunan gosoid, ya. Dan insya Allah juga apa yang diharapkan semua yang hadir tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasya ilahi yukhayyibna, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak kita atau menyia-nyiakan kita. Walau mawahib alaina jannah. Allah itu punya anugerah yang begitu besar bagi umat Nabi Muhammad SAW, apalagi bagi kekasih Nabi Muhammad SAW yang merupakan, kalau Habib Ali berbicara dengan lisannya menerangkan tentang dirinya, maka kita yakin Al-Habib Muhammad bin Idrus wakil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau beliau ini wakil Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa yang Allah turunkan kepada Habib Ali juga Allah turunkan kepada Habib Muhammad bin Idrus, kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar. Bagi kita husnul raja fihi qaidna lil khair fi dhik kada kita ini punya pengharapan yang baik, hajat yang baik, niatan yang baik pada pemimpin kita, siapa Rasulullah SAW. Semoga beliau melihat kepada kita, memandang kepada kita semua. Kita datang kepada pintu mereka, tidak mungkin
akan disia-siakan oleh Allah, tidak mungkin akan dibiarkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya di dalam majlis yang semacam ini adalah kita menginginkan kebaikan fitih kada fitah di dunia ini juga nanti di akhir. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Asa bi fadlih yu'amilna. Yang kita inginkan ini adalah mudah-mudahan dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita ini diperlakukan dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Asa bi fadlih yu'amilna, kemudian minal aqab wal khutub naslam, semoga selamat ya bagi para yang berjalan di negara kita ini sekarang ini, di daerah kita ya. Minal aqab wal khutub naslam, semoga senantiasa kita ini selamat dari murkanya Allah, dari tegurannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi jannatil khulud yudkhilna ma'an nabil Mustafa al-Akram, semoga kita yang hadir dalam majlis ini dimasukkan dalam rombongannya Nabi di dalam surga yang kekal. Wa akibatna taqwa husna fi hin ma umruna yuftam, dan ditutup umur kita nanti kelak dengan husnul khatimah. Sebab di dalam kehidupan yang semacam ini saya teringat sebuah ungkapan dari seorang ulama yang mengatakan demikian: udhkuru atfi'u thawrah ghadab ilahiyah bidzikri kamalat awsafil muhammadiyah. Padamkan ya, padamkan kemurkaan Allah dengan kamu banyak-banyak menyebut kesempurnaan zat Nabi Muhammad SAW. Zatnya Nabi kalau kita sebut kesempurnaannya seperti kita masuk mandi, kalau kita mandi keluar itu bersih, suci. Kemudian setelah itu kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan itu, dimasukkan di dalam cahaya sehingga kita berhak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita yang hadir di dalam majlis ini. Tentunya semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kita akan dengarkan wejangan-wejangan nasihat-nasihat daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dibacakan kalamnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Fa'alaihi fa'alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ahmad Al-Haddad, semoga beliau panjang umur dan para hadirin yang lain panjang umur sehingga bisa selalu membimbing kita di jalan Allah. Juga terutama akhirnya dari Allah Habib Ahmad bin Yunus Al-Mukhtar, Habib Fahmi bin Hasan Al-Habashi, beserta para habaib yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati para masyayikh, para alim, para asatid, hadirin yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita panjatkan kehadirat Allah kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena di saat yang sulit ini kita masih bisa menghadiri majelis, kita masih diperbolehkan oleh beliau, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk mengadakan majelis di makam beliau berdua dan para habaib yang lain, yang mana mereka ini adalah
istiqomah hadir di kubah beliau-beliau, agar kelak di hari kiamat beliau-beliau mencari kita. Beliau-beliau di hari kiamat memperhatikan kita dan orang-orang yang kita cintai, dan bisa membawa kita dan orang-orang yang kita cintai di hadapan kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita telah membahas bagaimana orang yang membenci ahli bait, membenci keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kehidupannya nggak bakal senang, nggak bakal enak, hatinya itu nggak bakal tenang. Meskipun dia memiliki jabatan tinggi, meskipun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, ini di dunia sudah disisa oleh Allah, tidak ada ketenangan batin, apalagi kelak di alam kubur, apalagi kelak di hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mumtahan, beliau itu disuruh, beliau itu masuk penjara dan dipecut punggung beliau sehingga membekas. Orang Jawa bilang bilur, apa orang Indonesia bilang apa ya? Jadi membekas, ada lukanya, lebam, ya lebam istilahnya. Setiap dikasih obat, karena dulu itu namanya Makmun, masih keluarga raja, dan Makmun itu keturunan Sayyidina Abbas, karena dinasti Abbasiyah. Setiap beliau diobati luka lebamnya tersebut perih, bukannya beliau mengadu, beliau malah mendoakan Allahumma ighfir li Makmun, Allahumma ighfir li Makmun, ya Allah ampunilah dosanya Makmun. Maka murid-muridnya bilang, ya Imam, Makmun itu yang nyuruh engkau dipecut sampai lebam seperti ini, malah kok didoakan agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Makmun itu keturunan Sayyidina Abbas paman Nabi. Kalau saya berdoa yang tidak baik untuk Makmun, bagaimana saya bisa menghadapkan wajah saya kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi ini bisa dikatakan dia zalimi oleh keluarga Nabi, tidak mau membalas kezaliman keturunan dari Sayyidina Abbas dengan doa yang tidak baik, karena takut doa tersebut bisa melukai hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang berbuat buruk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW? Kemudian beliau menyampaikan, "Lianna khususiyat ahlul bait dzatan wa sifatan." Karena keistimewaan ahlul bait ini, dan mereka, tubuh mereka memiliki keistimewaan juga, dan sifat mereka memiliki keistimewaan juga. La yaqalu ala haqaiqiha wa yutraku kulluha illa bil ajzi. Tidak akan bisa dicapai oleh pemahaman siapapun, karena nggak bakal mampu. Disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-ajzu an darkil idraku. Kalau kita nggak mampu untuk memahami kemuliaan ahli bait, maka di saat kita menghormati kemuliaan mereka, itu sudah cukup bagi kita. Karena disebutkan, fakada man sadaqa bi ulumihim wa asrarihim wa ma khassu bihi min al-mawahib sarat marwiyatun lahu. Bagi orang yang meyakini dengan ilmu mereka rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan kekhususan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi orang yang dekat dengan mereka. Wal tahaqqa bihim bitaba'iyah biwasilat tasdiq, dan mereka menjadi orang yang bisa digolongkan bersama mereka. Kita lihat bagaimana iblis yang dilaknat oleh Allah ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Iblis itu ada di antara mereka, sehingga disebut iblis itu bersama mereka, bisa ngumpul sama malaikat, bisa ngumpul dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau memang kita yakin dengan mereka hamba-hamba Allah yang saleh, kalau kita yakin dengan
keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia bisa dikumpulkan oleh Allah bersama mereka, kelak di hari kiamat juga bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Qasim Al-Junayd radhiyallahu anhu, "At-tasdiqu bi ilmina wilayah." Sayyidina Junayd Al-Baghdadi beliau mengatakan bahwasanya kalau orang yakin dengan ilmu kita itu sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia sudah mendapatkan maqam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nasab ashhar min an yushhar, nasab keluarga keturunan ahli dan keturunan Nabi itu sudah seperti matahari, sudah terkenal. Alhamdulillahilladzi ja'ala syajaratana syajaratan mubarakatan thayyibatan asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Maka bersyukur kepada Allah, katanya beliau mewakili para ahli bait, bahwasanya pohon kita adalah pohon yang penuh barokah, yang baik, yang mana aslinya itu sudah tetap ada di langit, dan far'uha, dan cabangnya itu ada di langit. Jadi maksudnya kemuliaan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna idzan yajibu 'alaina kullal wujub an nashkura Allah azza wa jalla. Kalau begitu kita sudah seharusnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma an'ama wa tafaddala 'alaina ba'da ni'matil Islam wal iman an khassara bil intisab ila rafi'il janab sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi la yumathiluhu fadlun wa la tu'adiluhu rif'atun, yang mana nasab kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa ditandingi oleh keutamaan apapun. Sebagaimana disampaikan oleh penyair, yang saya lupa ya, orang alim kalau gila ya sudah disebut gila, tapi kalau habaib meskipun gila tetap tidak hilang habibnya, tetap disebut sebagai seorang habib, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. فيتأكد علينا شكرا هذه النعمة الجسيمة كما قام أسلافنا رضي الله عنهم بشكرها أتم القيام ورعاها حق رعايتها في سهر الليالي وسط الصيام. Maka sudah selayaknya para habaib betul-betul mensyukuri nikmat Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salaf dari golongan habaib. Mereka betul-betul telah membuat senang Nabi besar Muhammad SAW. Sampai disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qarrat bihi ainun Nabi. Habib Ali Al-Habsyi memuji Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang sudah menyenangkan Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yahfadzana min al-ightirar, juga jangan sampai tertipu dengan kemuliaan nasab. Karena terkadang banyak dari golongan habaib yang tertipu dengan kemuliaan nasab mereka. Karena para salaf dengan fadail ini, dengan keutamaan-keutamaan tadi, fala tazidhum ma'rifatuhum biha illa syukran litilka ni'mah. Tidak mereka semakin mengetahui kemuliaan sebagai keturunan Nabi kecuali semakin menambah syukur mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, iktidaan di masyrafihim al-qail afal akunu 'abdan syakura, yang mana mereka mengikuti di musyrifihim, mengikuti ketua mereka, kepala mereka, imam mereka, panutan mereka, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qauluhu lahum fi uswah, perkataan Nabi itu adalah contoh, teladan, wa nuran, dan cahaya. Wa ala sayyidina wa barakatuna bin irsyad Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, man qala aw dhanna anna taraka ta'at wa fi'la al-ma'asi la yadur ahad minhum li syarafi nasabihi aw salahi abaihi faqad iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa khalafa ijma'al muslimin. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang mengatakan atau menyangka bahwasanya kalau ada ahli bait meninggalkan taat kepada Allah atau melakukan kemaksiatan itu tidak akan berbahaya bagi mereka, maksudnya tidak dosa, maka karena nasab mereka yang mulia atau ayah mereka yang mulia, maka telah berbohong terhadap Allah Subhanahu wa taala dan telah menentang ijma'nya kaum muslimin. Akan tetapi
ahli bait memiliki syaraf kemuliaan. Dan Rasulullah SAW bihim mazid inayah. Rasulullah itu perhatiannya lebih kepada ahli bait. Beliau sangat perhatian kepada umat. Bagaimana kita lihat perhatian Rasulullah kepada umat, luar biasa. Sampai mau meninggal yang beliau sebut ummati. Dan ini Al-Habib Muhammad bin Atur saya mengatakan perhatian beliau kepada ahli bait, kepada keturunan beliau melebihi perhatian beliau kepada umat beliau. Waqad athara ala ummatihi min al-wasiyah bihim wal hatta ala hubbihim. Dan Rasulullah telah banyak mewasiatkan kepada umatnya untuk cinta kepada mereka, mawaddatihim, sayang kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Wa bidzalika amara Allah fi kitabihi bi qawli kullu asalakum ala ajran innal mawaddata fil qurba. Begitulah perintah Allah SWT di kitabnya dengan firman-Nya, katakan kepada mereka, wahai kekasihku, aku tidak meminta balasan kecuali berbuat baik kepada keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Coba kita lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Beliau alim. Apakah ada orang yang sealim Imam Syafi'i? Tidurnya saja beliau bisa memecahkan 18 permasalahan agama. Tidurnya Imam Syafi'i bisa mengeluarkan 18 fatwa. Bagaimana bangunnya beliau? Ibadahnya setiap satu hari sekali mengkhatamkan Al-Quran sekali. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sehari 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Alim, abid, ahli ibadah. Luar biasa Imam Syafi'i. Dan sekarang beliau disebut sebagai Shawabul A'zam, pengikutnya paling banyak di dunia ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Tapi beliau berpendapat terhadap cinta kepada keluarga Nabi, ya ala baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil kitabi anzalahu kafakum fakhra bi annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian itu hukumnya wajib. Ini Imam Syafi'i mengatakan wajib, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anil Karim. Cukup kebanggaan bagi kalian bahwasanya barang siapa yang tidak bersolawat kepada kalian wahai ahli bait dalam mazhab qadim, dalam mazhab yang lama, Imam Syafi'i mewajibkan termasuk rukun solawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hukumnya, itu termasuk rukun salat. Dalam mazhab yang qadim, dalam mazhab yang sebelumnya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak membaca solawat kepada keluarga Nabi, salatnya nggak sah. Kemudian dalam mazhab jadid beliau memperbarui fatwanya, itu termasuk al-'audus salah, bukan termasuk rukun di dalam sholat. Nah, coba kita lihat ini cerita yang sering saya sampaikan tentang Abdullah bin Mubarak, yang mana abahnya adalah seorang yang amanah, masya Allah. Karena dari abahnya itulah lahirlah anaknya yang namanya Abdullah. Karena kakeknya ini punya putri yang cantik. Banyak orang kaya yang melamar, kok putrinya nggak seret, saya nggak cocok. Akhirnya bapaknya disumpah, ini anak dilamar-lamar kok nggak cocok. Karena takut ya, kalau orang sudah punya anak perempuan ini umur belasan, 20 ke atas nggak dilamar-lamar, bisa jadi perawan tua. Akhirnya dia ke kebun. Kemudian kebetulan di kebun dia punya budak namanya Mubarak yang jaga kebun itu. Mubarak, ambilkan saya kurma, ambilkan saya inap, anggur. Diambilkan, masam. Mubarak masam, ambilkan yang lain, ambilkan yang lain. Kok masam Mubarak? Ambilkan yang manis. Kamu ini nggak tahu mana anggur yang manis, mana anggur yang masam. Mana saya tahu, wahai Tuhan, saya nggak pernah mencicipi, wahai Tuhan. Saya hanya jaga saja. Akhirnya bapak si perawan ini bilang, ini orangnya amanat, ini luar biasa. Ya, sekarang jaga orang yang amanat ini, wah susah sekarang ya. Mau bansos saja diambil orang banyak. Nggak amanat sama sekali. Wah ini amanat, ini yang paling cocok buat putri saya. Dikawinkan sama putrinya, untuk memiliki anak yang diberi nama Abdullah. Menjadi orang alim berkat ayahnya memiliki sifat yang baik. Dan suatu saat Abdullah bin Mubarak ini haji
Haji di tengah jalan lihat ada seorang wanita sama orang kampungnya. Seorang wanita lagi ngambil bangkai ayam, lagi nyambuti bulu ayam di tempat sampah, bulu bangkai ayam. Karena orang alim, beliau tanya, beliau turun, bilang, "Bu, ini bangkai ayam haram, Ibu." Sang ibu menjawab, "Iya, haram bagimu karena kamu bisa mendapatkan yang halal. Tapi halal bagiku karena aku sudah 2 hari ini tidak mendapatkan yang halal. Ketahuilah, aku di Syarifah, keturunan Nabi yang perempuan. Di rumah pada 3 anak yatim, saya di Syarifah. Sudah 2 hari, aku berusaha mencarikan makanan yang halal bagi mereka, aku tidak mendapatkan. Maka aku mendapatkan bangkai ayam ini. Maka halal bagi kami, sudah 2 hari kami tidak makan." Nangis Abdullah bin Mubarak. Ini orang alim, ini orang yang berilmu seperti ini luar biasa. Ya Allah, ini hajiku yang wajib, haji yang pertama, haji yang wajib. Seandainya aku haji, ya Allah, aku kelak masuk surga, karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi sebelum masuk surga, aku akan melewati kakeknya Syarifah ini, ya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Malu aku menampakkan wajahku kepada kakeknya Syarifah ini kalau aku membiarkan keturunannya makan bangkai, ya Allah. Malu aku, ya Allah. Maaf ya Allah, aku nggak bisa haji tahun ini. Maka beliau memberikan, "Wahai Syarifah, ini uang yang sangat banyak, tolong jangan makan bangkai." Beliau izin sama orang kampungnya, "Kalau aku, saya nggak bisa teruskan haji, saya balik, ongkos saya habis, semua saya kasih ke Syarifah." Kalau dalam ilmu syariat kita lebih wajib mengutamakan haji yang wajib daripada memberikan makan. Tapi ini adalah orang yang alim, yang arif billah, betul-betul arif billah, lebih mengetahui tentang Allah, lebih mengetahui bagaimana seorang hamba berlaku di atas muka bumi. Ini adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia pulang. Setelah rombongannya ini pulang dari haji, beliau memberikan selamat. "Semoga haji kamu haji mabrur." Yang diberi selamat mengatakan, "Kamu juga." "Loh, saya kan pulang." "Saya kan enggak." "Iya betul, kami lihat kamu pulang, tapi saya ketemu kamu waktu tawaf." Orang kedua ketemu waktu sa'i, ini ketemu di sini, bahkan ziarah Nabi Muhammad SAW bersama Abdullah bin Mubarak. Bingung Abdullah bin Mubarak. Enggak 1-2 yang mengatakan. Pulang ke rumahnya, tidur malam hari mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang yang tanya bagaimana supaya cepat mimpi Nabi Muhammad. Paling cepat berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran. Ini Abdullah bin Mubarak. Kesempatan mimpi Nabi Muhammad, dia tanya, "Ya Rasulullah, bisa begini ya Rasulullah, kan saya pulang, jangan heran. Kamu berbuat baik kepada cucuku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 1 malaikat menyerupai engkau, haji untuk engkau sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, meskipun kemarin corona ini ada malaikat yang menyerupai Abdullah bin Mubarak, haji untuk Abdullah bin Mubarak. Seandainya dia memaksakan dirinya haji cuma sekali aja haji. Ini yang menghajikan malaikat, jelas makbul, jelas mabrur, jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sebagai hamba Allah sudah seharusnya kita berpikir apa yang terbaik untuk kita, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membawa bekal yang baik, bekal yang banyak. Kalau bisa bekal yang berkualitas yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada